Telaga Moyang Manis oleh Apriani Yulianti. Diambil dari Himpunan Cerita Rakyat Belitung, Kelingking Putri Bambu, Sekapur Siri oleh Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Hijau dedaunan tampak menatap ragu, dahan pohon melambai-lambai, lesu tertiup angin. Tanah terlihat retak dan kering. Sumber-sumber mata air sepi dari jamahan penduduk, karena airnya kering kerontang. Tanpa disangka dan diduga, musim kemarau kali ini datang lebih awal dari biasanya. Tak hanya itu, musim kemarau ini terjadi sangat panjang. Alhasil air di sungai, rawa-rawa atau sumur menjadi lebih cepat kering. Semua penduduk di Pulau Belitung kesulitan mendapatkan air. Tak terkecuali dengan penduduk di Kelekak Pancor. Satu-satunya sumber air yang tidak pernah kering hanya ada di antara dua bukit yang jaraknya lebih kurang 13-14 km dari tempat itu. Tempat itu bernama Selangan Libot. Selangan artinya antara, Libot artinya dua bukit. Meskipun jaraknya cukup jauh dari Kelekak Pancor, penduduk tetap berbondong-bondong berjalan kaki di Selangan Libot untuk mengambil air. Penduduk silih berganti menuju mata air itu, dari pagi buta hingga malam hari, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku haus, ingin minum, tapi tidak ada air. Manis, berkata di sela-sela tangisannya sambil meraung-raung. Tangisan manis yang cukup keras terdengar oleh saudaranya Tuk Pancor. Tuk Pancor yang tengah berada di ladang segera berlari ke rumah untuk mengetahui apa yang tengah terjadi. Ketika tiba di rumah, alangkah terkejutnya Tuk Pancor karena melihat Manis, saudaranya yang paling kecil, tengah menangis kehausan di halaman depan rumah mereka. Tuk Pancor lalu mendekati Manis dan berusaha menenangkannya. Sabar Manis, tunggulah sebentar lagi Nek Pancor pulang dari Selangan Libot mengambil air. Dengan penuh kasih sayang, Tuk Pancor membujuk Manis seraya mengelus-elus kepalanya. Di mana-mana tidak ada air, aku ingin minum, Kak, jawab Manis sambil terus menangis. Meskipun Tuk Pancor sudah berusaha keras menenangkan Manis, tapi dia menangis semakin menjadi-jadi. Tuk Pancor tidak tega melihat Manis yang terus menangis karena lelah dan kehausan. Seketika itu pula Tuk Pancor mengambil tempat air dan bergegas menuju Selangan Libot untuk mengambil air. Musim kemarau memang selalu hadir dengan berbagai suka dan dukanya. Ada yang merasa kesusahan saat musim kemarau tiba karena kesulitan air. Di sisi lain ada yang merasa agak nyaman saat beraktivitas di luar rumah tanpa takut kehujanan. Apalagi sebagian besar penduduk Kelekak Pancor bekerja di ladang. Cuaca yang panas di siang hari saat musim kemarau memang membuat banyak orang beraktivitas di luar rumah. Orang-orang dewasa pergi untuk berladang atau melakukan pekerjaan rumah lainnya. Sementara anak-anak semakin girang bermain di luar rumah. Kebanyakan anak-anak berkumpul bersama teman-temannya lalu bermain bersama-sama. Hari itu pun Manis pergi bermain bersama teman-temannya sejak pagi. Mereka bermain sangat asik hingga tak menyadari matahari perlahan mulai meninggi
dan bersinar semakin terik. Ketika semakin lelah, Manis pun merasa kehausan. Dia lantas pulang ke rumah dan langsung menuju tempayan tempat menyimpan air. Karena tak menemukan setitik air pun, dia terus mencari ke seluruh penjuru rumah untuk melepas dahaganya. Malangnya, Manis tidak menemukan air di rumahnya. Akan tetapi, Manis tak kehabisan akal. Dia lalu menuju rumah tetangganya untuk meminta air. Hingga lelah mencari, Manis tak kunjung menemukan air. Rasa lelah dan haus yang semakin menjadi-jadi membuatnya menangis meraung-raung. Sepeninggalan Tuk Pancor yang pergi menuju Selangan Libot, Manis terus menangis dan meratap kehausan. Cuaca pun semakin panas karena hari semakin siang. Matahari telah mencapai ketinggian maksimal singgasananya. Di tengah gumpalan awan-awan putih yang berarak, matahari semakin ganas, memuntahkan panasnya ke bumi. Manis terus menangis sambil menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Semakin haus, semakin bertambah keras pula hentakan kakinya ke tanah. Sementara itu, Tuk Pancor berjalan tergesa-gesa dan setengah berlari sambil membawa tempat air. Keringat bercucuran membasahi sekujur tubuh Tuk Pancor. Rasa lelah sudah pasti dirasakannya. Akan tetapi karena teringat Manis yang tengah kehausan menunggunya, semua kelelahannya seakan tak berarti apa-apa. Saat itu yang ada di benaknya hanyalah satu hal, yaitu sesegera mungkin tiba di Selangan Libot mengambil air untuk Manis dan kembali ke rumah. Di tengah perjalanan Tuk Pancor beberapa kali berpapasan dengan penduduk yang juga mengambil air dari Selangan Libot. Di halaman depan rumah mereka, Manis terus menangis sembari menanti Tuk Pancor yang pergi mengambil air untuknya. Saat itu rasa hausnya sudah tak tertahankan lagi dan kian memuncak. Tanpa sadar dengan hentakan kaki, Manis telah mengeruk tanah semakin dalam. Saat itu juga Manis meratap sambil tangannya menunjuk ke arah tanah tempat dia menghentakkan kakinya. Apakah saya masih diberi kesempatan untuk hidup? Maka keluarkanlah air dari tempat ini. Dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, serta-merta terjadilah keajaiban. Pada saat itu juga keluarlah air yang jernih dari tempat itu. Manis bersorak kegirangan dan minum sepuasnya. Setelah tempat air yang dibawanya terisi penuh, Tuk Pancor segera bergegas kembali ke rumah. Dia sudah tidak sabar ingin menemui Manis dan memberikan air yang dibawanya. Sepanjang perjalanan, Tuk Pancor tersenyum membayangkan wajah Manis yang kegirangan karena akhirnya mendapatkan air. Segala rasa lelah sepanjang perjalanan seakan terbayar dengan hal itu. Air dari dalam tanah itu memancar semakin deras. Manis semakin kegirangan dan terus minum hingga hausnya tak terasa lagi. Dari kejauhan terlihat Tuk Pancor terengah-engah karena berlari. Mengambil air untuk Manis. Dia tidak tega melihat saudaranya tersiksa kehausan. Karena ketika ditinggalkannya tadi, Manis sudah sangat letih. Namun ketika sudah dekat dengan rumahnya, Tuk Pancor tidak lagi mendengar suara tangisan Manis. Saat semakin mendekat dengan rumahnya, Tuk Pancor semakin terheran-heran karena Manis tidak lagi menangis.
Manis terlihat segar, bugar, dan telah bermain dengan riangnya. Tidak terpancar sedikit pun keletihan di wajahnya. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, ternyata Manis bermain dengan air. Menyaksikan hal tersebut, Tuk Pancor segera menghampiri Manis. Tuk Pancor segera menanyakan bagaimana cara Manis mendapatkan air, serta berusaha melarang Manis bermain air, karena saat itu air sulit didapat. Manis, bagaimana kamu bisa mendapatkan air? Bukankah tadi kamu menangis karena kehausan? Menyaksikan hal tersebut, Tuk Pancor segera menghampiri Manis. Tuk Pancor segera menanyakan bagaimana cara Manis mendapatkan air, serta berusaha melarang Manis bermain air, karena saat itu air sulit didapat. Manis, bagaimana kamu bisa mendapatkan air? Bukankah tadi kau menangis karena kehausan? Lantas jangan kau buang-buang air begitu saja. Karena saat ini kita semua tengah kesulitan untuk mendapatkan air. Tuk Pancor bertanya dengan masih diliputi rasa heran. Air ini dari dalam tanah, jawab Manis dengan polos. Manis semakin girang dan terus bermain dengan air itu. Sementara Tuk Pancor semakin bingung dan heran mendengar jawaban Manis. Maka dia pun kembali bertanya kepada Manis, Manis sayang, bisakah kau ceritakan bagaimana air ini bisa muncul dari dalam tanah? Tadi sambil menangis aku menghentak-hentakan kakiku ke tanah. Semakin lama semakin keras kuhentakan kakiku, karena semakin lelah dan haus aku berdoa meminta air dari dalam sini. Manis menjawab seraya menunjuk ke tanah yang saat ini memancarkan air. Mendengar jawaban Manis, Tuk Pancor pun merasa lega bercampur heran. Semakin lama sumber air itu semakin memancarkan air dengan deras. Sejak saat itu penduduk di Kelekak Pancor tidak lagi kesulitan menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air. Mereka merasa senang karena kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Hingga saat ini sumur tersebut dikenal dengan nama Telaga Moyang Manis. Sumur itu merupakan tanah cekung bekas galian yang besar. Garis tengahnya kira-kira 2 meter dan dalamnya kira-kira 60 cm. Letaknya tidak jauh dari Sungai Pancor atau sungai tempat Tuk Pancor mendarat untuk pertama kali di daerah itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengar cerita ini. Semoga cerita ini dapat menghibur dan bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga mereka pun dapat menikmati cerita ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan beri komentar tentang cerita ini. Terima kasih.